Yuk kakak-kakak sambil diingatin teman-teman yang lain, karena kita sudah mulai record temuan kita pada siang hari ini. Baik kakak-kakak, kita mulai ya kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Apa kabar hari ini? Sana baca ya? Dan lari aja. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai pada aktivitas kita siang hari ini, itu gimmick kita yang di 1.6, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing, agar apa yang kita pelajari pada hari ini secara bersama-sama dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Amin. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar nih kakak-kakak semua? Kak Dery, Kak Aryo, Kak Agung, Kak Lian, Kak Sony, Kak Bima. Sepertinya kondisinya masih di sekolah ya. Baik kakak-kakak, kita masuk di pertemuan ke-6, yaitu di modul 1.6 mengenai tentang pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Selanjutnya, izinkan saya membacakan seperti biasa, yaitu kesepakatan bersama kakak-kakak. Yang pertama, kakak-kakak diharapkan dapat menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Keenam, klik raise hand sebelum melakukan pertanyaan. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah suatu hal yang wajar. Ya, kakak-kakak, di sini tujuan kita pada pembelajaran hari ini yaitu kakak-kakak mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Ya, pencapaian khususnya kakak-kakak mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau bertanya pada kakak-kakak, apakah kakak-kakak sudah mengupload modul ajar di LMS-nya? Karena apa? Karena kita pada hari ini akan membedah, akan kita mengkoreksi bersama mengenai tentang modul ajar yang kakak-kakak upload secara bersama-sama. Ya, mungkin saya apa ya? Ada kendala nggak kira-kira kakak di LMS? Kak Dery gimana kak? Di LMS-nya gimana? Aman? Ada kendala?
Mikrofonnya Kak, dihidupin nggak dengar suaranya? Insya Allah aman Kak Deki. Cuman kemarin ada Aman. info dari Kak Nah, Deki mengenai video pembelajaran itu gimana ya Kak? untuk Kita video buat video pembelajaran ya. itu, ya nanti sesuai dengan modul ajar yang Kakak buat tadi, Kakak upload. Itu nanti Kakak akan melakukan selama 30 menit tanpa edit. Nah, gitu dia itulah di Uploadnya situ kemana itu Kak? pendahuluannya. Gimana Kak? Uploadnya ke? Nanti di modul 2 Kak. Oh di modul 2 ya. Oh, iya. Siap. Kan habis dari 16 ini kita masuk ke modul 2 nih. 16 ini adalah modul 1 terakhir. Kak Sony, gimana Kak Sony? Insya Allah aman Pak Deki, cuma sebagian tugas masih belum dikerjakan, belum sempat. Ya, siap. Siap Kak Sony, guyur-guyur aja Kak Sony. Ya siap. Kalian, Kak Agung, Kak Aryo, Kak Bima, gimana? Apakah sudah mengupload modul ajarnya di dalam LMS? Segera di-upload Kak. Siap Kak Bima, siap. Oke, lanjut ya Kakak ya. Lah, ini tujuan dari pertemuan kita. Tujuan dari pertemuan kita pada hari ini, Kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design ya. Yang mana backward design ini sudah kita bahas juga kemarin pertemuan di 1.5, yaitu tentang pengembangan kurikulum PJOK. Salah satunya kita melakukan backward design ya. Jadi hari ini kita akan memperdalam lagi apa sih di backward design itu dan bagaimana bentuknya gitu. Selanjutnya, ini untuk agenda kita. Yang pertama, kita akan membuat langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan menggunakan backward design. Yang kedua, kita menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design ya. Yang nanti kakak-kakak diharap untuk dapat nanti saya akan buatkan kelompok, kakak silakan melakukan pembahasan tentang modul ajar ya. Nanti di antara kakak-kakak siapa ini kira-kira di kelompoknya yang bersedia untuk menampilkan modulnya. Jadi biar jadi bahan untuk dibedah di antar kelompoknya. Lanjut. Nah, ini Kakak ya. Yang di kotak merah ini yaitu dikuatkan pemahaman. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah, dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun, diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah, di sini kakak, apabila kakak-kakak belum mempunyai modul ajar, kakak boleh nanti menggunakan kesempatan di grupnya ya untuk membuat atau menyusun modul ajar ya sesuai dengan pemandunya. Itu nanti ada 3 pertanyaan sebagai pertanyaan pemandu dalam membuat langkah-langkah dari modul ajarnya. Pada hari ini kita akan dilakukan oleh 2 jam tatap maya. Yang pertama menjawab 3 pertanyaan kunci. Yang kedua melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Yang ketiga melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Nah, di poin kedua ini kakak melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Nah, kalau memang kakak sudah membuat modul ajar yang diunggah, itu aja nanti nggak apa-apa siapa yang bersedia di kelompoknya untuk melakukan menampilkan modul ajarnya biar dibahas bersama kelompok-kelompoknya. Nah, ini kakak ya. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Ya,
yang paling kita dahulukan dalam 3 ini yaitu pertama yaitu kita fokus ke aktivitas pembelajaran. Biasanya kakak-kakak akan langsung menentukan aktivitas yang ingin kakak-kakak lakukan itu apa. Lanjut. Ya, untuk melakukan backward design, kakak-kakak di nomor 1 yaitu di tujuan pembelajaran. Dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kakak-kakak akan memulai membuat atau menelaah dari modul ajar. Ya, jadi backward design itu kita mulai dari tujuan pembelajaran. Yang pertama kak fokus dulu ke aktivitasnya. Setelah itu baru kita melakukan backward design adalah melihat mundur lagi ya. Itu di tujuan pembelajaran. Nah, ini kakak. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Ya, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah, kalau backward design tadi Kak, begini, kita melakukan pendekatan yang berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan dengan apa yang kakak-kakak ingin kakak ajarkan, atau yang tadi yang pertama di aktivitas pembelajaran. Nah, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Ya, di sini tujuan pembelajaran kakak. Di sini ada 3 pertanyaan atau 3 pernyataan. Yang pertama, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran? Ini pemandunya ya kak ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator tercapaian tujuan pembelajaran. Nih, sekarang kita ngambil contoh di PASI B. Elemennya terampil bergerak. CP-nya, peserta didik meragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ya, lihat di tujuan pembelajaran, itu lihat dulu elemennya ya Pak. Elemennya ternyata terampil bergerak. Ya, dari CP, turunan dari CP yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya, dari CP-nya pertama memeragakan konsep gerak, TP-nya yaitu peserta didik memeragakan atau mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Yang kedua, kita akan melakukan asesmen pembelajaran. Pemandunya, bagaimana kakak-kakak mengetahui peserta didik itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ya, itulah tadi yang dimaksud dengan asesmen sebagai media sebagai kita mengetahui sebatas mana ya peserta didik itu berhasil. Seperti yang tadi ya. Nih, garis panahnya, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun sesuai dengan TP tadi ya. Kakak-kakak kan melakukan tujuannya agar peserta didik itu dapat mendemonstrasikan satu gerakan. Nah, bagaimana caranya agar tujuan itu bisa berhasil tercapai? Di sini ada 2 metode. Yang pertama, kakak-kakak silakan milih yang mana yang lebih efektif dan efisien. Yang pertama, asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Ya. Yang kedua, asesmen dilakukan dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Ya, kalau dari contoh ini, di dalam gerakan praktek yang kita gunakan itu asesmen dengan menggunakan rubrik kakak-kakak. Jadi kalau dengan rubrik kita bisa membuat peserta didik itu sebatas mana, apakah dia sudah dalam gerakan maksimal, apakah dia sudah berkembang sesuai dengan harapan, atau dia berkembang saja gitu loh. Nah, ini tergantung rubrik-rubrik yang kakak buat.
Yang ketiga, yaitu mengenai tentang aktivitas pembelajaran. Yang mana aktivitas ini dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate, dan tentu saja selaras atau alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ya, tadi sudah ada asesmennya di situ, asesmen dengan rubrik ya kita gunakan ya Kak ya. Nah, di aktivitas pembelajaran ini, nih aktivitas apa yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan kakak-kakak. Ya, itu paling terpenting. Yang penting aktivitas itu sesuai dengan kebutuhan di sekolah kakak ya. Nah, ini yaitu backward design-nya atau desain mundur. Kakak-kakak silakan lihat di monitornya. Ini adalah salah satu konsep yang dinamakan dengan backward design atau desain mundur. Yang pertama, mulai dengan tujuan pembelajaran. Setelah mulai dengan tujuan pembelajaran, turun lagi ke bawah. Mengembangkan asesmen pembelajaran. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran. Ya, setelah kakak mulai dengan tujuan pembelajaran kakak apa, kakak lihat kira-kira asesmennya apa, agar tujuan itu bisa tercapai sesuai dengan ekspektasi dari kakak. Yang ketiga, baru kakak merencanakan kegiatan pembelajarannya apa, langkah-langkahnya apa, gitu loh. Ya, itu makanya yang disebut dengan desain mundur. Lanjut. Ini langkah-langkah yang perlu kakak perhatikan. Sebelumnya, kakak telah membahas 3 langkah di awal langkah. Selanjutnya, yang keempat, kakak-kakak memperhatikan diferensiasi. Ya. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu menyusun rencana keselamatan. Nah, masuk ke sini. Sebelum saya lanjut, kira-kira ada pertanyaan nggak kakak mengenai tentang format dari desain atau backward design tadi atau desain mundur? Kalau kira-kira tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjut. Bagaimana kakak-kakak? Ataukah saya menjelaskannya terlalu cepat? Lanjut Kak Deki. Oke, terima kasih Kak Dery. Lanjut ya. Ya. Salah masih menyimak. Oke, di sini kakak kita masuk dalam analisis. Nah. Pertanyaan refleksi, kakak-kakak dapat menjawab pertanyaan pemandu atau refleksi Jamboard ya. Seharusnya kita hari ini menggunakan Jamboard Figma lagi kakak-kakak ya. Seharusnya kita menggunakan Jamboard Figma lagi, tetapi karena mungkin keterbatasan kita juga ya dari segi fitur atau dari segi perlengkapan kita, nanti kita cari solusi lah bagaimana kakak bisa melakukan aktivitas ini tanpa mengurangi esensial dari pertemuan kita pada hari ini. Ya, yang pertama, apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Yang kedua, bagaimana cara kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun itu sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik?
Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa. Yang terakhir, apakah kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK itu jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ya. Jadi kakak, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemandu atau refleksi Jamboard yang bisa kakak gunakan nanti untuk menjawab refleksi, ya. Lanjut. Ini ada pertanyaan, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Nah, bagaimana? Kak Dery, bagaimana Kak Dery? Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak itu buat, itu sudah diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran, Kak? Iya Kak Deki, insya Allah sudah mulai disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Alhamdulillah, Diawali itu dengan sudah sesuai ya, Kak, ya? pertanyaan-pertanyaan, ya, dan sedikit refleksi mengenai pembelajaran yang lalu. Oke, siap. Boleh Kak sharing kita Kak salah satu contohnya kakak melakukan pertanyaan-pertanyaan itu? Contohnya masuk diawali pembelajaran atletik, refleksi apa yang Anda ketahui tentang atletik, ya, gitu Kak Deki. Apa aja cabang-cabang olahraganya yang diperlombakan di Olimpiade atau di Porprov dan lain-lain. Oke, artinya kakak sudah mulai mengidentifikasi Kak ya? Iya. Oke, kasih Kak Dery, sangat luar biasa ya. Kakak lain gimana? Kak Agung, kalian apakah sudah melakukan identifikasi untuk mencapai tujuan pembelajarannya? Kak Agung, Kak Sony. Ya, Kak. Ya, gimana Kak Agung? Apa yang pastinya diawali dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran, karena kita akan membuat suatu rencana itu pada hasil yang akan dicapai gitu. Jadi tentu kita perlu membuat apa saja yang akan dicapai dalam perencanaan tersebut. Kalau tidak ada tujuan, ya kita untuk apa berencana gitu. Misalkan tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana anak ini bisa mengerti tentang passing bawah bola voli. Rencana kita itu bagaimana di proses pembelajaran itu peserta didik dapat mencapai tujuannya tadi, bisa melakukan passing bawah bola voli dengan baik. Oke, itu Kak sedikit. Oke, artinya Kak Agung sudah melakukan ya identifikasinya ya? Iya Kak, iya kan Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Agung. Ya, jadi kakak-kakak, di sini kita tidak berbicara benar atau salah. Di sini kita mencoba menyempurnakan, mencoba menyamakan persepsi, ya, agar apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan rule-nya, ya. Maka dengan pertanyaan yang ini, apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang kakak buat sudah diawali dengan identifikasi atau capaian pembelajaran, ya. Jadi rasanya alangkah apa ya? Alangkah percumanya misalnya, bahasanya itu percuma. Kalau kita membuat modul ajar ternyata kita tidak mengetahui atau tidak mengidentifikasi dulu kemampuan dari peserta didik. Sehingga apabila kita tidak melakukan identifikasi, maka
bisa dikatakan nanti tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan itu tidak akan tercapai oleh peserta didik kita. Karena kita tidak melakukan diferensiasi. Nah, ya, kita akan melakukan diferensiasi dulu. Sebelumnya kita melakukan refleksi dulu seperti yang disampaikan benar oleh Kak Dery tadi. Kita merefleksikan sebatas mana pemahaman dari peserta didik kita tentang materi yang akan kita ajarkan. Sehingga kita bisa membuat asesmennya nanti. Setelah kita untuk membuat tujuan dengan menggunakan asesmen sehingga hasilnya itu sesuai dengan apa yang kakak harapkan. Oke, terima kasih kakak. Lanjut ya. Nah, di sini kita menggunakan format ABCD kak. Dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama audiens, peserta ya. Yang kedua merumuskan behavior, yaitu sikapnya. Merumuskan condition, kondisi. Merumuskan degree ya. Degree ini bisa dikatakan atau kita mengartikan apa namanya? Tingkat atau level ya. Levelnya sebatas mana? Jadi kita jangan sampai melebihi kapasitas atau melebihi level dari peserta didik yang kita ajar gitu. Ya, makanya dinamakan dengan format ABCD. Audience, behavior, condition, dan degree. Ya. Lanjut kakak. Ini ada beberapa perintah ya. Perintah atau instruksi agar kita dapat menganalisis rancangan pembelajaran. Nah, di sini peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok itu menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak-kakak unggah pada sesi asinkronus. Nah, di sini nomor 2, ini bisa kakak apabila kakak belum mengunggah atau belum membuat, kakak boleh juga nanti menggunakan kesempatannya untuk membuat ya, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kerjasama dari kelompok-kelompoknya. Yang ketiga, dalam melakukan perencanaan itu, kakak diberikan waktu 20 menit, di mana setiap anggota kelompok itu memaparkan pelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitannya dengan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, yang memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Nah, nanti dari antara 3 orang, kakak-kakak akan diminta 1 orang yang bersedia untuk memaparkan atau memunculkan modul ajarnya, sehingga nanti sebagai bahan presentasi dari teman-teman yang lain. Sesuai enggak? Sudah keterkaitan, sudah ada enggak tujuannya, asesmennya, aktivitasnya, ada diferensiasinya, sumber belajarnya, dan lain-lain ya. Dengan menggunakan kerangka backward design. Ya. Dan yang terakhir, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Nah, setelah kakak-kakak membuat presentasi tadi di kelas kecilnya, di kelompok kecilnya, nanti kita kan akan presentasi itu di kelas besarnya seperti ini. Nanti saya akan minta perwakilan dari kelompok kecil ke kelas kecil itu untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, nanti ke kakak, menurut kakak yang modul ajar atau RPP dari teman-teman lain yang kira-kira kakak menganggap, wah ini udah sempurna nih, udah bisa. Kakak boleh mengadopsi, ya. Kakak boleh mengambilnya, ya. Sehingga nanti kakak bisa presentasikan juga atau bisa upload juga di modul ajar kakak-kakak di LMS ya. Ya, nih presentasi kelompok. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP. Nah, dari 20 menit tadi, setelah 20 menit setiap kelompok akan diberikan waktu 5 menit untuk presentasikan RPP modul ajar yang telah diperbaiki. Tiga kelompok lain atau pasil dapat memberikan umpan balik dan presentasi kelompok lain. Ya, nanti kita akan diskusi sama-sama. Ya, lakukan.
Oke, baik kakak-kakak. Ya, saya akan membagikan kakak-kakak dalam kelompok kecil, yang mana nanti kakak-kakak silakan melakukan presentasi atau memaparkan modul ajarnya agar ditelaah dan dianalisis oleh teman-teman lainnya. Oke, kakak, ya, silakan masuk ke dalam roomnya.
Ayo, kakak yang masih di dalam room kecil, silakan kita masuk ke room besar. Kemarin sudah setuju sedikit saya bilang dibuat rekomendasi melakukan perencanaan dengan melakukan asesmen itu berarti sisi anak tidak ada di ya dan berada di akhir keseluruhan melaksanakan kegiatan itu. Jadi dekorasi ini memposisikan akses pendidikan tersebut melakukan kegiatan belajar. Jadi kita bersama-sama melakukan bagaimana penyusunan dan agenda proses maka perjalanan penelitian dan proses bagaimana di sini ada yang pengembangan perencanaan ada satu untuk serta masukan atomasi belum Oke, baik kakak-kakak ya. Kita sudah melewati 20 menit dalam break room ya, dalam kelompok kecil kakak. Yaitu kakak diharapkan untuk membedah satu modul yang mana sesuai dengan format atau desain atau backward design tadi. Silakan kakak-kakak ya, kita masuk, yaitu dipasti lakukan, yaitu kakak-kakak akan bekerja selama kita 2 JPI menjawab 3 pertanyaan kami. Kemudian ya kakak diminta untuk menyempurnakan modul ajar atau RPP berdasarkan dari hasil analisis pada sisi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan modul ajar tersebut sesuai dengan langkah-langkah di dalam backward design. Kedua, pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Jadi kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas. Lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Ya, tugas ini kakak akan dijadikan sebagai awal dari penilaian aksi nyata yang mana nanti di akhir modul 2 kakak-kakak itu diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas alur aksi nyata lainnya. Jadi penyempurnaan modul ajar ini kakak upload nanti sebagai aksi nyata di modul 2-nya nanti. Oke, kakak-kakak silakan yang mau melakukan share screen-nya ya. Untuk modul ajar ada nggak? Kira-kira siapa yang mau pertama melakukan
Izin Kak Dery, kira-kira Mungkin ada yang lebih bagus lagi yang lain Kak Deki. Yang lebih oke. Cek. Suaranya nggak kedengaran. Kak Deki di ini suaranya dimatikan. gimana Kak? Terdengar suara saya? Sudah. Oke Kakak, silakan yang ingin melakukan atau membantu nih yang mau share screen modul ajaran nih, biar kita analisis bersama-sama nih. Ayo Kakak, kalau tidak ada yang mau menampilkan, artinya kita tidak berjalan nih presentasi kita. Intinya gini aja Kakak, dalam membentuk atau membuat modul ajar menggunakan Blackboard Design, itu tadi yang pertama. Yang pertama tujuannya dulu. Di dalam modul ajar Kakak itu harus jelas itu tujuannya apa. Setelah tujuannya Kakak sudah Kakak tetapkan, bagaimana tujuan itu bisa dikatakan berhasil nantinya, itu kakak-kakak melakukan asesmen. Nah, apa asesmen apa yang akan kakak lakukan? Setelah asesmen kakak lakukan, yang ketiga yaitu bagaimana bisa mengaplikasikannya, yaitu dengan proses atau aktivitas pembelajarannya, agar semua itu relate sesuai. Intinya apa? Intinya di tujuan pembelajaran. Balik lagi ke tujuan pembelajaran. Cukup dengan 3 itu aja, pemandu itu kakak bisa membuat modul ajar yang berdiferensiasi, ya, sesuai dengan kebutuhan atau minat dari peserta didik kakak masing-masing. Gitu. Nah, jadi maksud saya, kalau memang kakak ada yang mau bersedia menampilkan modulnya, ya sama-sama kita pelajari. Oh, ini harusnya seperti ini. Oh, yang ini harusnya kayak gini. Oh, ini udah benar. Gitu loh. Cuma kalau kakak tidak ada yang mau menampilkan modul ajarnya, artinya kita presentasi kita pada hari ini nggak bakal jalan. Karena instruksi dari modul kita pada hari ini, kita sama-sama menyempurnakan modul ajar yang dari hasil analisis kita tadi. Ya. Yang sudah diupload ke dalam LMS nggak apa-apa juga, di share screen aja di sini kakak. Mungkin siapa yang ingin? Kak Sony, Kak Dery, Kak Bima, Kak Gatot, kalian. Ayo jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Jam berapa mulai?
Oh, baru nak mulai. Kak Deki, Ya, siap Kak Dery, siap. Gimana ini tuh? hanya bahan telaah aja ya Kak Deki ya, soalnya Iya, masih jauh dah. nggak apa-apa Kak Dery, nggak apa-apa, Masih nggak apa-apa, kompas juga, ini masih harus nggak apa-apa. dipelajari juga. Oke, nggak Saya apa-apa kirim Kak ke Dery. grup aja Kak Deki ya. Kirim ke grup boleh, atau Kak Dery langsung share screen nggak apa-apa. Saya matikan dulu. Ya, silakan Kak Dery, boleh langsung share screen aja. Share screen ntar ya. Ini agak lupa lah, lama nggak. Di feature di sebelah raise hand Kak. Raise hand, oh ya nih. Di Object. sebelah Oh, titik 3, yang titik 3. Sebelah itu ada raise hand ya. Sebelahnya itu ada gambar panah ke atas. Present now. Ya, sebelahnya ada itu. Ada gambar panah ke atas. Kakak klik itu. Oh iya. Kakak lihat kakak di jendela atau di tab Chrome-nya. Dismiss atau don't show this again? Ya, ini udah mulai Kak Dery udah ini. Udah mulai buka. Apa nih dismiss? Oh, dismiss ya tulisan situ ya? Iya, dismiss. Apa yang sebelahnya? Itu udah ada tuh. Oh. Udah keluar tuh Kak. Enter. Klik right. Oh. Textbooks. Stop annotate. Bukanya gimana nih Kak Deki ya? Diklik aja ya? Nggak mau Iya, diklik aja, dua Kak. kali? Diklik dua kali? Enggak mau. Atau coba kakak keluarkan dulu, hentikan dulu itunya. Share screen-nya. Berbagi ya screen-nya. Kakak matikan dulu. Itu kakak buka dulu filenya Oh di iya, monitor. Coba kakak buka dulu monitor, nanti share screen-nya kakak lihat jendela. Oh iya. Nah, itu kan ada pilihan ya. Ada pilihannya, kakak lihat kan di atas ada tab Chrome, ada jendela gitu. Kakak lihat di mana yang itu kakak. Ya, iya makasih. Kak Dedi pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop Deki, oh itu dia. Iya, udah keluar. Iya. Ini dia Kak Deki. Oke, silakan kakak di Guys, ini nggak bisa ke bawah, di roll ke bawah ya Kak Deki ya? Bisa kak, sesuai dengan di layar kakak. Ya, ngikuti. Nggak mau ya? Maunya tulisan dia.
Sini ya. Ulang lagi. Boleh, siap Kak. Siap. Benar. Santai-santai aja Kak. Santai, gak apa-apa. Iya. Atau Kakak kirimkan ke grup gak apa-apa biar saya buka. Iya. Itu sudah dikirim Kak Deki di grup. Oh, sudah Kak. Siap. Iya. Hujan deras di sini. Iya, bener Kak. Sini lebat Sana kali. gimana? Iya. Lihat. Ya, bagaimana kakak-kakak? Apakah terlihat? Terlihat Kak Deki cuman dia agak kecil. Agak Nyudut. kecil ya. Ya diperbesarinnya gimana? Oh, gitu. Nah, oke. Silakan Kak Dewi, silakan dibantu presentasinya sampai saya ini. Ya itu penyusunnya belum di. Gak apa-apa, Yang gak apa-apa Kak. itu Gak itu yang apa-apa. PDF ya Kak. Itu yang PDF ya Kak Deki ya. Ya, saya buka yang PDF. Oh iya kadarullah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yes, bentar. Iya, iya. Ya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit pemaparan mengenai modul ajar SMP Uswatun Hasanah. Mungkin di situ belum ada file yang salah kirim sepertinya Kak Deki. Kemarin sudah diubah. Ya, siap. Iya. Siap. Ya, ini filenya memang sebelumnya ngedownload juga Kak Diki, download dari Ya. link yang sudah dikirimkan oleh grup dari sekolah. Ya, berdasarkan apa yang kakak sampaikan tadi, tujuan yang untuk penyusunan yang harus dipahami dari modul ajar yaitu tujuan pembelajarannya di bawah lagi di halaman yang bawah.
Ya, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis gerak spesifik dan fungsional permainan dan olahraga. Ya, tekniknya yaitu passing bawah, passing atas, servis bawah, dan servis atas. Permainan bola voli sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, ya, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari ini kemudian alurnya ya mungkin Kak Dekis ini masih autodidak, mungkin masih bisa nanti dibantu arahin atau gimana. Yang menjadi asesmen yaitu pembelajarannya dia bersifat individu penilaiannya dan juga berpasangan. Ya, kalau bersifat individu untuk passing bawah dia dilakukan praktek menimbang bola. Ya, jadi anak nanti diberikan skor atau berapa banyak dia diberikan berapa kali dianya passing bawah. Nanti berapa kali dia bisa passing bawah, misalnya 20 kali dia passing bawah, kemudian dihitung skor kesalahannya, ya jatuhnya berapa kali. Apabila dia jatuh dalam 20 kali dia passing bawah, dia jatuhnya nanti kita buat sendiri ini ya penilaiannya, apa namanya itu ya? Rubriknya Kak ya? Ya, rubrik penilaiannya. Apabila dia jatuh, enggak jatuh, maka dia dapat nilai sempurna 100 untuk prakteknya, ya. Tapi belum tentu pengetahuannya nanti. Kemudian apabila dia jatuh 1 kali, dia berkurang 0,5 misalnya. Kemudian apabila dia jatuh 2 kali, berkurang 1 poin. Begitupun seterusnya, apabila dia jatuh 4 kali, berarti dia mendapatkan nilai 80. Ya seperti itu Kak Deki untuk penilaiannya untuk individu. Ya, untuk berpasangan ya seperti biasa yang kita ketahui sebagai guru olahraga, dianya nanti dipasangkan juga dengan temannya. Bagaimana dia melakukan passing bawah, ya. Nanti ya sistemnya kolaborasi nih Kak Deki sama temannya. Iya. Nanti di sini Ana pribadi membebaskan anak. Dianya nanti memilih temannya yang spesifik, ya yang kemampuannya hampir sama dengan dia gitu. Jadi nggak terlalu tempang nanti ketika saat pengambilan nilai. Dari pengambilan nilai ini pun kita harus sebelumnya kita berikan 1 kali pertemuan pertama, dianya dikhususkan latihan terus, ya menimbang bola dan juga passing bawah. Nah kemudian di pertemuan pertama ini langsung diberikan tes awal berapa poin dianya jatuh kesalahannya, kemampuannya. Kemudian juga nanti di pertemuan akhir baru dibuktikan kemampuannya seberapa meningkat dia bisa passing bawah ataupun teknik yang lain. Jadi itu yang saya katakan mengenai modul ajar permainan bola voli. Terakhir juga, sedikit Kak Diki. Terakhir juga apabila sudah mungkin anak penat dengan untuk materi
poli ini, Ana berikan dia variasi, mungkin seperti permainan berkelompok, ya, dibuat satu orang di tengah, nanti temannya mengelilingi. Mungkin satu kelas bisa jadi 3 atau 4 kelompok. Nah, nanti dianya melakukan passing bawah gitu dengan yang ada di tengahnya nanti. Ya mungkin itu aja Kak Deki. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dery ya atas pemaparan modul ajarnya ya. Saya melihat juga sudah sangat lumayan ya, sangat lumayan dalam penyajian modul ajarnya. Kembali lagi karena kita membahas tentang backward design. Tadi saya melihat sudah ya tujuan dari pembelajaran ini sudah disebutkan oleh Kak Dery ya. Selanjutnya asesmennya juga ya, sudah dijelaskan oleh Kak Dery juga bagaimana cara memperoleh nilainya sehingga siswa-siswi itu bisa termotivasi ya. Contoh seperti ini yang di layar ya, ini adalah peran nilai atau rubrik dari penilaian bola voli yang dilakukan oleh Kak Dery ya. Apabila yang putra lebih dari 17 kali atau putri lebih dari 15 kali dalam ini pakai waktu Kak Dery atau gimana Kak Dery? Enggak pakai waktu kalau ini passing dia, karena dia sifatnya kan dia bola tuh jatuh langsung gitu. Iya. Jadi kalau kita dia bisa nanti menentukan dia 17 kali, 14 kali, 16 kali itu bukan? Itu dia terkait sama jatuhnya juga ya. Dia itu berapa kali jatuh Kak? Ini saya belum memang kurang sinkron, belum sinkron dengan yang di sini Kak Deki. Iya. Oke, ya nanti sambil sambil ditelaah lagi modulnya Kakak ya. Ini sudah mumpuni juga modul yang Kakak sajikan ini. Karena tadi kita mengacunya ke backward design, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran Kakak. Apa sih tujuan pembelajaran Kak? Ini sudah disebutkan ya, tujuan pembelajaran dari Kak Dery yaitu menunjukkan kemampuan. Nah, ini. Ya, tujuan pembelajaran dari Kak Dery Nanto yaitu peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis gerak spesifik dan fungsional permainan dan olahraga dalam bola voli. Tentunya passing bawah, passing atas, servis bawah, dan servis atas. Ya, artinya tujuannya peserta didik mampu mempraktikkan dan menganalisis gerak spesifik dan fungsional permainan dan olahraganya. Ya, jadi di sini sangat jelas ya tujuan yang diharapkan oleh Kak Dery ya, agar peserta itu memahami dan dapat melakukan atau mempraktikkan. Ini kan melakukan ya kayak aktivitas ya. Nah, selanjutnya setelah mempraktikkan menganalisis lagi. Nah, jadi udah dapat tujuan yang pertama. Ya. Yang kedua, asesmen tadi saya tampilkan tadi. Kak Dery menggunakan rubrik atau interval kuantiti aktivitas dengan predikat atau dengan ketentuan di rubriknya. Atau kayak putra bila lebih dari 17 kali termasuk dalam kategori sangat baik. Yang ketiga proses ya. Yang ketiga proses aktivitasnya. Di sini juga saya melihat sudah ada beberapa langkah-langkah atau aktivitas yang akan mengacu terhadap tujuan tadi ya. Ini sudah sangat baik Kak Dery ya. Paling-paling mungkin Kak Dery bisa Kak Dery lakukan ya. Untuk diupload ke dalam LMS-nya. Ini untuk kakak-kakak semuanya juga ya.
Kalau ini kan 1 KD ya, bola voli ya. Kalau biar lebih detail lagi, karena kan nanti kita kakak akan membuat video pembelajaran tuh ya. Nanti kakak lain cukup 1 aja ambilnya. Contoh yang kakak ambil itu materinya gerak bola besar atau bola voli ya. TP-nya kakak ambil aja apa? Maunya passing atau maunya servis gitu. Cukup 1 aja kakak ambil agar waktunya itu lebih efektif dan efisien. Karena apa? Karena apa yang kakak unggah nanti itu yang kakak akan buat videonya. Oh. Kalau yang seperti yang disampaikan ini enggak salah, ini bukan berarti Kak Dery salah, enggak. Ini memang modul ajar ya, modul ajar bola voli. Nah, yang saya harapkan dari itu kakak bisa membuat satu aja aktivitas. Nah, 1 aktivitas. Tadi kan kalau dari tujuan Kak Dery kan ada servis bawah, servis atas, passing bawah, passing atas. Kak Dery silakan 1 aja pilih aktivitas apa yang mau kakak ambil. Servis bawah misalnya. Jadi di situ di backward design-nya nanti Kak Dery buat, tujuannya apa gitu, agar peserta didik dapat melakukan praktek dan menganalisis gerak passing servis bawah misalnya. Asesmennya apa? Kalau passing bawah sama tadi kayak tadi Kak Dery buat selama 17 kali, apabila 17 lewat dan 17 kali yang putra dengan predikat sangat baik dan yang lain sangat baik. Iya. Ini saya melihat ada sesepuh olahraga itu di situ sama Kak Sony Budianto itu. Oke, lanjut ya Kak Dery ya. Terus selanjutnya sudah asesmen. Kak Sony lagi turnamen poli sepertinya. Iya. Lagi nyari cuan ya. Ya. Setelah itu baru aktivitasnya Kak. Nah, aktivitas ini yang Kakak detail. Apa aja gitu loh. Ya. Jadi untuk kakak-kakak yang lain ya, kakak-kakak lain ayo semangat ya, karena kita sudah hampir selesai di modul 1 ya, yang mana dengan selesai modul 1 dan kita masuk ke modul 2, maka update-nya, due date-nya, tugas itu harus segera dikumpulkan dari yang 1.1 sampai 1.6. Nah, gitu ya kakak ya. Terima kasih Kak Dery ya atas penyajian modul ajarnya, sangat luar biasa. Saya berharap juga kakak-kakak lain ya, mungkin karena suara saya masih terdengar kakak? Iya, terdengar. Sih Kak ya. Soalnya di main akun saya kok you lost your network connection. Saya lagi nyari-nyari ini.
Ya, oke. Baik kakak-kakak ya, sudah muncul lagi ya. Dengan presentasi dari Kak Derinanto tadi, yaitu tadi di akhir pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi saya harap kepada kakak-kakak untuk tugas-tugasnya segerakan lagi ya. Dicek lagi di LMS-nya, tugas-tugasnya, jangan sampai nanti di ujung program ini terkendalanya di nilai ya. Saya doakan kakak-kakak semoga lulus dengan pendidikan sangat baik ya. Memang hal-hal seperti ini sering terjadi ya, sering terjadi karena aktivitas kakak-kakak juga banyak di luar kegiatan kayak gini, seperti mengajar dan yang lainnya gitu loh. Ya kakak-kakak dicek-cek lagi tugas LMS-nya, dicek-cek lagi tugas LMS-nya. Sudah sampai mana yang belum dikerjakan ya. Terus kalau kakak misal kira-kira mau mengadopsi tugas teman-teman nggak apa-apa, nah, cuman tidak hanya diadopsi, cuman dimodifikasi gitu loh ya. Kalau kita nyari referensi nggak apa-apa. Oke kakak-kakak, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan semoga kita sukses, kita lulus dengan maksimal, dengan mereka sangat baik. Seperti biasa kakak, sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan lakukan sesi foto bersama dulu. Izin kakak-kakak untuk dapat mengaktifkan kameranya. Ayo silakan Kak Gatot. Iya. Kak Gatot, Kak Dery, Kak Aryo, Kak Lian, Kak Bima, Kak Angga, Kak Sony. Oke, siap. Kita mulai. 1. Kak Endang nih, Kak Endang belum ya? 1, 2. 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Sampai jumpa di minggu depan di pertemuan tatap maya kita selanjutnya. Semoga lebih aktif lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi untuk masuk dalam LMS. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum. Silakan ya kakak, silakan. Oh, sini apa antisipasi kalau hujan berat semua kuat guys. Tapi di luar ya. Dia naik pakai sini. Hah? Iya. Dari buka. Ini udah dari